Tidak ada di dalam surga sebuah kamar, tidak ada sebuah kubah, dan tidak ada bilik, kecuali di dalamnya terdapat bahan pohon itu, yang bisa meneduhi di atas surga. Pohon itu mengeluarkan buah-buahan menurut apa yang diinginkan oleh hati. Bandingannya di dalam dunia, seperti matahari, asalnya matahari berada di langit dan sinarnya itu sampai segala tempat. Ali berkata, aku menyatakan dari beberapa hadits, sesungguhnya asal pohon surga itu dari perak, daunnya sebagian dari perak, dan sebagian yang lain dari emas. Kalau sekitarnya akar pohon ini dari emas, maka dahan-dahannya dari perak, dan kalau akarnya dari perak, maka dahan-dahannya dari emas. Sedangkan pohon-pohon dunia asal akarnya berada di bumi, sedangkan cabang-cabangnya berada di udara, karena sesungguhnya dunia itu adalah rumah kerusakan. Dan tidak demikian pada pohon surga, maka sesungguhnya akarnya pohon surga berada di udara, dahan-dahannya berada di bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, buah-buahannya dekat, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap. Disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surat Al-Haqqah, ayat 23-24. Debu buminya dari misik, ambar dan kafur, dan sungainya, terdiri dari air susu, madu, khamer dan air yang jernih. Tatkala ada angin tertiup, maka daun itu bersentuhan satu sama yang lain, lalu keluarlah suara akibat dari gesekan daun itu, suatu suara yang sangat merdu. Dengan sanad dari Ali sesungguhnya ia berkata, bahwa Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu, terdapat pohon, dan keluarlah dari atas pohon itu pakaian dari bawahnya terdapat kuda, yang mempunyai sayap, yang diberi pelana, yang dikendalikan, yang ditaburi dengan intan yang yakut, kuda ini tidak akan berak, dan tidak kencing. Yang menaiki di atasnya adalah para wali Allah, kuda ini akan terbang dengan membawa para wali di dalam surga. Lalu berkatalah orang yang berada di dalam mereka, ya Tuhanku, dengan apa hambamu itu sampai pada kemuliaan seperti itu? Allah Ta'ala menjawab pada mereka, mereka itu, adalah orang-orang yang melakukan sholat, sedangkan kamu semua tidur, mereka itu berpuasa, sedangkan kamu berbuka. Mereka itu, berjihad sedangkan kamu duduk-duduk di dekat istrimu. Dan mereka membelanjakan hartanya di jalanku, sedangkan kamu semua bakil. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pohon, orang yang naik bisa berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, naungan itu tidak akan putus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya. Quran Surat Al-Waqiah, ayat 30-33. Bandingannya waktu di dunia, adalah waktu sebelum terbit matahari dan sesudah terbenamnya matahari, sampai lenyapnya mega, lalu merata gelapnya malam dunia. Maka sesungguhnya waktu itu, adalah naungan yang terbentang luas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang dan kalau dia menghendaki niscaya dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Quran Surat Al-Furqan, ayat 45. Yakni, sebelum terbit matahari dan sesudah terbenamnya matahari, sampai masuk pada kegelapan malam. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sesungguhnya beliau bersabda, apakah aku tidak menceritakan kepadamu tentang waktu yaitu yang menyerupai dengan beberapa waktunya surga. Waktu yaitu masa sebelum terbit matahari, bayangannya itu memanjang, dan rahmatnya saat itu merata, dan barokahnya saat itu banyak.